Dugaan, oleh karena itu kita melakukan kegiatan pemeriksaan yang lebih mendalam. Hasil pemeriksaan kita wawancara, kita interogasi, kok ini orang sepertinya dalam pengaruh narkoba ya. Mungkin dia sebelum berangkat karena mungkin takut, gimana caranya lebih berani, ya mereka agak sedikit nge-fly dulu, kan gitu biasa ya. Nah, makanya kita deteksi kok ada kecenderungan seperti itu, dan akhirnya dia mengaku bahwa memang belum lama mengkonsumsi narkoba di hari sebelumnya. Nah, oleh karena kecurigaan itu kita tindak lanjuti lagi dengan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kita temukan adanya metamfetamin ya, tiga bungkusan hitam, isinya serbuk putih di selangkangan berdasarkan hasil pemeriksaan badan. Dan akhirnya kita komunikasikan dengan Polres, dan kita ketahui bahwa orang tersebut adalah orang Tanjung Batu nih, katanya gitu ya. Memang kegiatan semacam ini banyak jadi kegiatan taruh ada di perut, di selangkangan, bahkan sampai ditelan gitu ya, menjadi salah satu modus-modus kegiatan pemasukan narkoba ilegal. Oleh karena itu memang kami menghimbau juga seluruh aparat penegak hukum kita berkolaborasi dan menghimbau untuk ada peran aktif masyarakat apabila ada kecurigaan bisa segera melapor kepada APH terkait Polres Pusat terkait dengan barang-barang peredaran di Karimun. Kalau ada yang impor bisa ke kami. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas teman-teman wartawan semua partisipasinya, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk terus menggagalkan pemasukan barang-barang ilegal narkoba ini terutama. Dan izinnya sudah berapa kali dia Pak? Kalau pengakuannya sih 1 kali. Diupah berapa Dan? Gimana? Diupah berapa? Janjinya berapa dan terimanya berapa? Dan kalau upah kita belum 3 juta secara umum, 3 juta rupiah. Yang sudah diterima dia, Pak? Iya, 3 juta rupiah. Kalau Memang dijanjikannya, Pak? Kalau udah sampai. itu 3 juta juga kalau sudah sampai. Berarti belum terima Pak ya? Belum. Dan memang gini ya, kan ada hubungan antara kegiatan maraknya peredaran narkoba dengan kondisi ekonomi nih. Makanya berbahaya, orang semakin banyak miskin, ekonomi sulit, orang makin gampang bawa barang gitu. Upah kecil aja udah siap bawa. Maka sekali lagi nih kita sama-sama lah, karena ini memang kita juga kita juga Bea Cukai ini dalam rangka mendorong pergerakan perekonomian nih, karena tujuannya itu masyarakat nih kalau ekonominya terpuruk ya otomatis tambah mudah dipengaruhi oleh melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Kira-kira gitu. Ada yang mau nanya lagi? Masalah ya. Polisi Dragon 8 jam 18.20 masuk ke tempat kita berdasarkan hasil profiling dan jadi seperti kita ketahui tadi ada 1 orang Narkoba Polres Karimun AKP Alvin Wiwahyudi untuk melakukan doorstop bersama rekan-rekan media kanan panggung di layar putih yang telah disediakan. Kepada rekan-rekan media kami penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor yang kita laksanakan hari ini. Acara selanjutnya adalah sesi wawancara doorstop. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula langkah. Jadi memang domisilinya ada di sini, Tanjung Batu. Otomatis kegiatan, kalau pengakuannya sih membawa barang ini sih baru 1 kali pengakuannya. Semua juga begitu kan, kalau ngaku baru 1 kali Pak. Tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang mereka berangkat keluar dan kembali ke sini. Tapi biasanya berdasarkan data yang saya dapat, narkoba ini dia tersekat-sekat gitu. Rencana kami dengan Polres ini sebenarnya ingin menindaklanjuti pengembangan ke penerima dan sebagainya. Tapi memang kendalanya adalah orang ini dia sudah ditunggu nih, orang penerima di TBK ini juga ada temannya lah katanya. Tapi begitu kita tahan di BC dalam pemeriksaan itu kan butuh waktu ya, sehingga orang yang nunggu ini kan mungkin kontak udah nggak direspon atau lama nggak keluar udah hilang. Dan hal semacam itu memang ya biasa, memang jaringan narkoba ini kan prosesnya tetap terus putus, dia tersekat-sekat. Nah sekali lagi, oleh karena itu kami juga mengimbau kepada masyarakat umum gitu ya, apabila ada informasi-informasi yang mungkin mencurigakan bisa komunikasi ke Polres gitu ya, Kasat Narkoba khususnya gitu. Untuk di pelabuhan yang dari luar mungkin bisa komunikasi ke kami, ke Bea Cukai dan sebagainya. Makanya kami juga berusaha untuk mendorong dengan adanya pemberitaan ini, harapannya awareness masyarakat itu lebih lah gitu, bahwa memang
peredaran gelap narkoba itu masih berjalan dan kita perlu dukungan seluruh pihak, bahkan masyarakat sekalipun. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi yang alat-alat pendeteksian yang X-ray ini memang sebenarnya umum Pak di tempat seluruh di rata-rata tempat pelabuhan internasional itu kita sudah punya alat X-ray-nya memang yang seperti ini. Jadi kalau disampaikan apakah ada penambahan alat atau bagaimana nih, karena sekarang kok kayaknya ramai gitu ya, apa langkah-langkah. Jadi gini, saya ingin menginformasikan ya, kita oleh karena alat yang ada memang sudah ada walaupun sebenarnya masih bisa ditingkatkan, tapi kalau bicara pengadaan alat baru Pak, kita sama-sama tahu ya nggak mudah gitu ya, karena perlu dana dan soal pengadaan itu pun tidak bisa dilaksanakan oleh kantor kami sendirian, itu harus dari kantor pusat itu dulu pertama, jadi otomatis prosesnya memang agak panjang. Tapi kami tidak berkecil hati, oleh karena itu kalau penambahan alat itu relatif mungkin tidak mudah, kami kerap melakukan kegiatan peningkatan kemampuan pegawai kami dalam pendeteksian. Sebagai informasi, sekarang ini pun atau kita koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Contoh, sekarang ini ada tim dari kantor pusat kami yang sedang melakukan penguatan terkait kegiatan pengawasan pemasukan narkoba ilegal, meliputi Batam dan Kepri secara umum ya, Pinang dan Karimun. Nah, jadi memang secara bersama-sama tim dari kantor pusat kami ini melakukan penguatan mungkin dengan sistem deteksi yang baru, dengan pembacaan X-ray dan sebagainya, sharing session terkait modus-modus pemasukan ilegal yang baru gitu ya, yang tentunya ini dapat meningkatkan capacity building tim-tim kami yang ada di lapangan. Menjawab, kalau untuk pintu masuk secara resmi, saya pikir tadi Pak Jerry sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian kami juga sudah beberapa kali melakukan penangkapan di pelabuhan domestik, artinya yang dari tidak cuma yang dari luar ke dalam, tapi yang dari Karimun keluar sendiri sudah beberapa kali kita melakukan penindakan atau penangkapan. Nah, itu sebagai bukti bahwa ada kegiatan yang sudah kita laksanakan. Walaupun mungkin saja tidak semua bisa terdeteksi oleh kita. Nah, itu gunanya kita bersinergi dengan kawan-kawan teman-teman sekalian. Karena saya pikir sangat masuk akal bahwa kalau kita bekerja sendiri tidak akan bisa mencakup semuanya setiap hari 24 jam. Saya pikir sangat masuk akal ya. Terus untuk jalur-jalur yang tidak resmi, ini sudah kita programkan sejak awal tahun. Sudah ada beberapa desa yang di wilayah balai ataupun yang di luar. Sudah beberapa kali kita melakukan sosialisasi dengan teman-teman di desa ataupun yang di sekolah, itu sudah kita laksanakan. Makanya kalaupun kita melakukan pengawasan sendiri bukan susah, tapi sangat susah. Jadi tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih. Paham ya, kejahatan narkotika ini kan transorganized crime gitu. Jadi memang jaringan dan sistem mereka itu terus berkembang gitu. Jangankan Indonesia, jangankan Malaysia, negara maju aja itu Amerika aja penyelundupan narkoba itu terus terjadi gitu. Sistem pengawasannya kita perbarui, mereka lebih memperbarui lagi gitu. Jadi artinya apa? Memang yang semacam ini secara harus konsisten, terus, nggak mengenal lelah. Karena penanganan kasus narkoba ini seterusnya akan terus ada. Di mana ada potensi keuntungan yang besar, kita sama-sama tahu lah. Narkoba ini kan keuntungannya sangat besar ya. Jadi di mana ada peluang keuntungan yang besar, di mana masih banyak masyarakat susah, apalagi begitu. Di negara maju aja masyarakat susahnya aja tetap banyak gitu ya, apalagi di tempat kita diiming-imingin duit nggak seberapa, masuk itu barang dengan segala cara. Maka tadi Pak Tutut sampaikan, mendeteksi barang-barang semacam ini yang ditempel di selangkangan, bahkan yang lebih parah lagi yang di swallow itu ya, sampai ke tubuh dan sebagainya, itu relatif sulit menindaknya. Semakin sedikit, semakin sulit menindaknya. Makanya sekali lagi ini dibutuhkan kerjasama seluruh aparatur penegak hukum. Dalam hal ini kami dan jajaran Bea dan Cukai, ada
Polres, ada BNN gitu ya, ada imigrasi dan sebagainya. Kita selalu berusaha melakukan menjalankan tugas fungsi kita dan saling bertukar informasi untuk bisa secara optimal menggagalkan hal-hal semacam ini. Gitu. Dan hari ini kenapa saya gelar press release, tujuannya salah satunya juga untuk membuka mata masyarakat gitu. Melalui beritanya teman-teman wartawan gitu ya. Artinya apa? Karimun itu masih menjadi objek yang berbahaya untuk peredaran narkoba. Minggu lalu mungkin sama-sama dengar Kodim menyerahkan besar itu 8,9 kilo gitu ya yang di laut. Sebelumnya Lanal juga benar. Jadi memang tempat kita ini masih menjadi tempat yang berpotensi untuk peredaran gelap barang-barang narkotika. Oleh karena itu kami di sini berusaha untuk mendorong teman-teman wartawan memberitakan sehingga ada kesadaran masyarakat. Karena kalau hanya melempar tugas ini kepada aparatur hukum, bukan kami nggak menjalankan ya, pasti kami terus menjalankan. Tapi tentunya bisa jadi barang-barang ini masih banyak juga yang lolos. Kita sama-sama mengakui lah. Karena memang sistem itu mereka sangat berkembang gitu ya. Jadi sama-sama kita harus saling mengawasi dan saling membantu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua, barang dari mana? Orang ini berdasarkan hasil pemeriksaan kita itu orang Tanjung Batu. Tanjung Batu ya, jadi memang asli dominik. Jadi orang warga negara Indonesia dan memang orang Tanjung Batu. Tapi berdasarkan informasinya nanti mungkin bisa kita yang saya dapat rencana mereka itu akan dibawa ke Batam ya, Pak Kasat ya. Jadi informasi itu akan dibawa ke Batam. Jadi saya juga masih belum terlalu paham ya, karena kan saya juga awalnya bingung juga kok pupuk TBK Batam, kenapa garam ke Batam, memang kayak gitu ya. Memang inilah namanya jaringan ini, pergerakannya ini memang berubah-ubah. Mungkin mereka lihat situasi yang masih terbuka lebih memungkinkan mereka untuk masuk gitu. Tapi fakta yang kami dapat berdasarkan collecting info ya, pengumpulan informasi bahwa barang ini dari TBK akan bawa di Batam. Jadi sekali lagi mungkin itu. Dengan standar umum itu nilai 1 gram sabu itu sekitar 1 juta, 1,3 bahkan 1,3 juta per gram. Jadi kalau tadi dinilai, ini asumsi loh ya, asumsi mungkin nilai barang itu bisa sampai 182 juta. Namun kadang-kadang untuk paket sabu yang grade rendah itu bisa diperbanyak lagi tuh. Jadi nilainya bisa berkembang lebih besar lagi sebenarnya gitu. Jadi kira-kira nilai barang itu sekitar hampir mendekati 200 juta rupiah. Karena tersangka memasukkan barang yang dari luar negeri, maka dikenakan dengan pasal 113 ayat 2 dan subsidiar 112 ayat 2 karena di atas 5 gram. Yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau mati atau pidana denda 1 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan untuk barang bukti juga sebagai informasi kepada teman-teman, sudah kami laksanakan penimbangan dan akan segera kita melaksanakan pemeriksaan uji laboratorium forensik untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Saya pikir itu yang dapat saya tambahkan, sedikit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Kepri khususnya Tanjung Balai Karimun ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, namun juga sekaligus rawan terhadap penyelundupan, termasuk di dalamnya adalah penyelundupan narkoba, sehingga perlu kolaborasi yang sangat erat antara bea cukai, polisian, juga aparat penegak hukum lainnya dalam menangkal masuknya barang-barang larangan atau yang berbahaya. Kemudian tantangan ke depan atau modus ke depan juga semakin berkembang, semakin bervariasi karena letak geografis tadi banyak sekali pulau-pulau yang bisa disandari oleh kapal-kapal penyelundup. Kemudian juga lokasi kita sangat berdekatan dengan negara tetangga, kemudian juga pasarnya juga masih banyak, sehingga
kita diminta untuk bersama-sama dengan APH terkait, juga dengan masyarakat, termasuk juga insan media, untuk berkolaborasi, memberikan informasi, kemudian kita lakukan bersama-sama dalam penggagalan penyelundupan ke depan. Sekali lagi, khusus Kepri, pertama tentunya menyampaikan apresiasi kepada tim di lapangan dari kantor Bea Cukai TBK bersama juga dengan berupa metamfetamin atau biasa kita kenal sabu di pelabuhan feri internasional Tanjung Balai Karimun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh tamu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku community protector atau perlindungan masyarakat, di mana terutama dalam mengawasi peredaran barang larangan ataupun yang dilarang ataupun yang dibatasi melalui kegiatan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta dalam rangka operasi pengawasan Pakma Bersinar atau patroli bersama berantas sindikat narkotika periode tahun 2024. Secara lebih detailnya, saya ingin menjelaskan bahwa pada hari Selasa kemarin, tanggal 20 minggu lalu ya, tanggal 22 Oktober tahun 2024, pukul 18.20 sore, petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dan Kanwil khusus Kepri telah melakukan penindakan terhadap barang berupa serbuk putih diduga narkotika golongan 1 berupa metavitamin atau yang biasa kita kenal dengan nama sabu dengan berat 140 gram di terminal kedatangan internasional feri penumpang Tanjung Balai Karimun yang dibawa oleh penumpang yang baru datang dari Ukup, Malaysia dengan kapal MV Ocean Dragon 8, dan orang tersebut berinisial A dan merupakan warga negara Indonesia, kelahiran 31 Juli 1975. Jadi orang ini datang dari Ukup ya, Ukup Malaysia. Keberhasilan penindakan dimaksud dilakukan berdasarkan kegiatan profiling, analisa dan pengamatan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai terhadap seorang penumpang yang dicurigai perlu dilakukan pemeriksaan mendalam. Saat petugas Bea Cukai melakukan wawancara dan interogasi, diketahui bahwa penumpang dimaksud tampak seperti orang yang dalam pengaruh narkoba. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, itu diawali dengan adanya kecurigaan petugas kami yang ada di lapangan melihat gelagat orang ini seperti ada yang disembunyikan. Dan ini juga berdasarkan analisa data penumpang yang dilakukan oleh tim analis kami. Setelah ada kecurigaan tersebut dan dilakukan wawancara dan interogasi, dapat orang tersebut mengaku bahwa memang belum lama mengkonsumsi narkoba, jadi masih agak setengah-setengah teler gitu ya, istilah kita ya. Dan oleh karena itu petugas langsung melakukan kegiatan body tapping. Body tapping artinya pemeriksaan badan. Pada saat dilakukan body tapping, kedapatan anomali penebalan pada selangkang penumpang, dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, kemudian ditemukan 3 bungkusan berwarna hitam yang setelah dibuka kedapatan barang berupa kristal warna putih. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan mendalam, ada barang yang disembunyikan di selangkangan, dimasukkan di dalam selangkang. Dan setelah kita buka, kita detailkan, ternyata ditemukan adanya 3 bungkusan berwarna hitam. Ya, dibuka lagi, bungkusan hitam ini ternyata ada kristal berwarna putih. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan kegiatan uji narkotes ya untuk mengidentifikasi apa itu kristal putih. Terhadap 3 bungkusan plastik berwarna hitam yang berisi kristal putih itu, dapat diketahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis metamfetamin atau yang biasa kita kenal dengan nama sabu. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, yaitu menyembunyikan
barang impor berupa metamfetamin atau sabu secara melawan hukum atau menuduhkan di Pelabuhan Feri Kedatangan Internasional Tanjung Balai Karimun dan atau mengimpor narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas penindakan ini telah dilimpahkan kepada Polres Karimun dan pelaku berinisial A ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka serta terus dikembangkan dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Keberhasilan dalam upaya penindakan pelanggaran merupakan komitmen kita dan sinergi seluruh aparatur penegak hukum yang ada di Kabupaten Karimun dalam rangka memerangi peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dan tentunya hal ini kami di Bea dan Cukai dan TBK dan juga kami khusus Kepri serta Polres dan seluruh aparat penegak hukum di Kabupaten Karimun ini akan senantiasa secara berkesinambungan akan terus melakukan kegiatan pengawasan ketat terhadap peredaran barang-barang yang dilarang dan dibatasi. Diharapkan sinergi ini terus berjalan dan terjalin dengan semakin baik ke depannya. Mungkin itu. Dalam acara konferensi pers penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kita bagikan kepada Allah. Konferensi pers hasil penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan juga